Oke semuanya, balik lagi. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, kemudian kelancaran. Ini teman-teman kayaknya lagi pada sibuk makan sate ya. Pokoknya berkah selalu untuk teman-teman ya. Masih suasana Idul Adha, mohon maaf lahir dan batin. Dan informasi kali ini kayaknya udah pada tahu deh. Jadi Rismon itu akan laporkan skripsi Pak Jokowi ke Bareskrim. Ini mau ngapain lagi ya Rismon teman-teman? Apakah Rismon tidak melihat kajian ilmiah dari Joshua ya? Pak Joshua, sorry. Yang memang menjelaskan secara detail melakukan observasi, mendokumentasi skripsi Pak Jokowi. Jadi Pak Joshua itu membandingkan skripsi Pak Jokowi dengan skripsi teman-temannya, kemudian dibandingkan lagi dengan skripsi di luar Fakultas Kehutanan. Nah, salah satu yang dipermasalahkan oleh Rismon adalah mengenai font. Itu sudah dijelaskan oleh Pak Joshua, teman-teman. Fontnya itu sama. Pak Jokowi, teman Pak Jokowi skripsinya. Kemudian di luar Fakultas Kehutanan yaitu Fakultas Sastra itu sama. Kemudian mengenai percetakan dijelaskan pula oleh Pak Joshua. Ini Rismon malah berencana melaporkan skripsi Pak Jokowi ke Bareskrim. Apa yang ada di pikiranmu Rismon? Udah ini kayaknya benci ke Pak Jokowi maupun keluarganya ya. Apalagi Roy Suryo Tipa. Wah itu udah terlihat banget ada kebencian di sana. Bahkan salah satu YouTuber Pak Simon ya, Simon John kalau teman-teman tahu. Mereka melakukan politik kebencian. Saya pernah mendengar pernyataannya seperti itu. Yang kebetulan akan kita lihat juga nanti mengenai Rismon yang akan melaporkan skripsi Pak Jokowi. Nah, setelah mencuatnya berita tersebut, teman-teman, Pak Jokowi memberikan respon yang jawabannya itu sangat menarik. Menyampaikan dengan kata-kata yang menurut saya, wow. Mematikan pokoknya teman-teman. Makanya kita langsung saja lihat videonya. Sudah, saya kemana? Pak Jokowi, tanggapan nama Pak Jokowi masuk dalam bursa ketum P3 seperti apa? Oh iya. Nah, yang di P3 saya kira banyak calon-calon ketua umum yang jauh lebih baik, yang punya kapasitas, kapabilitas, punya kompetensi. Banyak calon yang sudah beda kan banyak sekali. Saya di PSI aja. Berarti di luar PSI nggak ada partai lain yang dipertimbangkan di luar PSI? Ya nggak tahu, di PSI pun juga dicalonkan juga belum. Saya di PSI aja kata Pak Jokowi. Berarti bukan ke Golkar, bukan ke P3? Wow. Ini dia langkah-langkah yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Nah, mengenai tanggapan kepada Rismon yang akan melaporkan skripsi Pak Jokowi, ini dia teman-teman. Kalau untuk tanggapan terkait Pak Rismon Syahwita yang berniat memakhluk skripsinya Bapak sudah melaporkan skripsi. Ya, dilaporkan saja. Setelah ijazah nanti dilaporkan, nanti skripsinya dilaporkan, setelah itu KK-nya dilaporkan, setelah itu KTP-nya dilaporkan, setelah itu SIM-nya dilaporkan. Iya ya Pak. Terus nanti sertifikat tanah rumah dilaporkan. Sertifikat tanah. Tak layani. Ini saya suka judul dari video yang saya tonton. Jika diam tidak dapat meredakan atau menyelesaikan masalah, maka tindakan tegas adalah cara terakhirnya. Anda jual, kami beli. Tak layani. Kata-katanya singkat ya teman-teman, tapi ini efeknya. Intinya ini merupakan tindakan tegas dari Pak Jokowi ya. Ya kan dibilangin tadi Jokowi itu mau ada ijazah mau enggak, dia udah sukses hidupnya. Bang Firdaus. Sekarang yang gua tanya, lu orang yang punya ijazah jadi apa, Tong? Hah? Lu punya ijazah, nenteng-nenteng di ijazah, lu jadi apa? Pertanyaannya sekarang ini, kata Rocky Gerung ya, gue ngambil motif dari Rocky Gerung. Ijazah itu bukan menandakan lu pinter. Itu tandanya lu pernah sekolah doang, pernah sekolah. Makanya lu punya ijazah asli, lu jadi apa sekarang? Coba ngaca. Lihat ijazah lu,
pandangin muka lo di cermin, lu jadi apa? Megang ijazah itu. Hah? Harusnya UGM bangga dong. Harusnya Roy Panci itu bangga sama si Rismon Sianipar sama si Dr. Tifa. Kader UGM ada yang jadi presiden loh. Bayangin. Itu alma maternya bangga. Woi, kuliah di UGM dong. Tuh kandidatnya tuh, lihat tuh. Ya kan? Semua sarjana-sarjana UGM itu ada yang jadi Roy Panci, ahli teletabis. Ada yang jadi ahli pakar forensik, Rismon Sianipar. Bahkan ada yang jadi presiden. Bangga dong UGM. Ada si Anies calon calon presiden. Bener gak? Bangga dong UGM. Kok ada orang UGM gak bangga kadernya jadi presiden? Aneh kan? Berarti ada yang salah di otaknya. Gitu loh. Hah? Ada yang salah. Harusnya diperiksa sama psikiater itu Roy Panci sama si Rismon. Otaknya jangan-jangan konslet kabel birunya gitu. Gue takutnya kabel birunya konslet gitu loh. Kan ada yang menghubung-hubungkan, ya, wah ini pasti mantan rektor UGM nih, segala macam ini. Nah ini tahun berapa? 2013 ya, 2013. Ada orang yang sudah, dan saya juga sebenarnya awalnya ya mengetahui, wah ini percetakan perdana ini, kata kuncinya di situ. Dari mana? Dari sini. Ya. Ini sudah ada sejak tahun 2013. Anda bisa cek nanti di archive.org ya, itu situs yang mengarchive semua situs yang ada di internet. Dari Pak Joshua. Ya. Itu sudah ada. Jadi ada beberapa informasi-informasi di internet sebenarnya yang bisa Anda gunakan ya dengan teknik-teknik OSINT, dengan teknik-teknik pencarian yang advance, itu Anda bisa menemukan ya histori-histori ini. Dan di sini belum ada masalah dengan tuduhan-tuduhan zaman itu gitu ya. Jadi lihat nih. Wah, dari 2013 nggak ada hubungannya dengan ijazah palsu kah, segala macam, nggak ada hubungannya. Dan di sini fine-fine aja gitu ya. Jadi nggak mungkin rekayasa maksud saya gitu ya dari informasi yang ada di sini gitu ya. Nggak tahulah itu Rismon. Diundang saja untuk diskusi ya, menggunakan kajian ilmiah, ya nggak datang. Pak Joshua ingin menyadarkan, Rismonnya memblokir nomor kontak Pak Joshua. Pernyataan tak labuhi itu, pernyataan tak ladeni itu menurut saya sangat mendasar untuk dinyatakan oleh seorang Jokowi terkait dengan posisinya yang sangat yakin bahwa ia tidak melakukan pembohongan publik dan keyakinannya bahwa ia ingin mengikuti ritme dari persoalan yang terus-menerus diarahkan kepadanya terkait dengan ijazah dan skripsi, maka ia bukan seorang aktor, tokoh politik yang lari dari kenyataan. Ia adalah satrio, ia adalah satria dalam arti yang sebenarnya. Ia satria yang sejati, itulah posisi Jokowi, karena pernyataan tak ladeni itu artinya bahwa Jokowi siap dengan seluruh amunisi, seluruh apa yang ia katakan sebagai daya upaya yang ia miliki, dan keyakinan-keyakinan dasarnya bahwa ia tidak seperti yang dituduhkan oleh banyak orang, banyak aktivis, bahkan akademisi yang terus nyinyir pada Jokowi. Jadi publik luas sekarang sedang menunggu waktu yang benar, waktu yang tepat, agar forum pengadilan itu menjadi ruang yang seluas-luasnya bagi Jokowi, menggunakannya sebagai bagian dari pembelajaran publik agar semua orang itu tidak menyerang seseorang sesuka hatinya dengan menggunakan forum jalanan dalam rangka menghakimi orang seperti Jokowi dengan kata-kata yang sungguh tidak beradab alias biadab, misalnya dengan teriakan-teriakan gantung Jokowi, gantung Jokowi yang sering diucapkan. Dan itulah jejak digital yang tidak mungkin dapat dihilangkan terkait dengan pernyataan Rizal Fadila. Jadi siap-siap saja banyak orang yang akan merasakan pahitnya keadilan itu ditegakkan, dan ketika keadilan ditegakkan, maka saya punya intuisi politik bahwa pernyataan Jokowi tak ladeni itu memberikan indikasi
bahwa Jokowi tidak mau dipermainkan. Ia punya keyakinan dan kebenaran, dan ia tidak akan lari sejengkal pun dari upaya membela diri, membela kebenaran terkait dengan tuduhan-tuduhan palsu bahwa Jokowi adalah orang yang telah memalsukan dokumen-dokumen hidup yang menjadikan ia mulus menjadi presiden Indonesia selama 2 periode. Nah, itu dia teman-teman ya. Pak Jokowi sudah siap dengan segala amunisinya. Dan kita akan melihat babak selanjutnya seperti apa ya. Kita akan melihat bagaimana perkembangannya. Sebenarnya sudah banyak yang menganalisis sih bahwa Rosuryo CS itu akan menempati titik. Silahkan isi sendiri. Oke teman-teman, saya kira dicukupkan sekian informasinya. Terima kasih sudah nonton sama-sama. Nanti kita jumpa lagi di video-video selanjutnya. And that's it. Catch you later.